Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paras Taufani dengan NIM 18110028. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 dari soal ujian akhir semester temu balik informasi, yaitu mengenai contoh implementasi boolean model information retrieval. Di sini kita langsung saja. Nah, di sini saya memakai Jupyter Notebook. Kemudian saya sudah membuat atau menuliskan codingannya terlebih dahulu, karena menurut saya jika saya mengetikkannya satu-satu nanti akan cukup lama ya. Kemudian ini nama saya Paras Taufani, kemudian ini adalah NIM saya 18110028. Ini adalah kelas saya. Kemudian yang pertama kita akan mengimpor dokumennya. Nah, di sini dokumennya saya mengambil dari soal nomor 3. Sebentar, kita print dulu. Ini belum di-run. Sebentar. Nah, ini adalah headline yang dari soal nomor 3. Kemudian kita lanjut ke pre-processing dari headline-nya atau dokumennya. Kita import NLTK, NLTK corpus, kemudian import stopword, import stem, import porter stem. Kemudian karena jumlah headline-nya 7, ini n headline-nya itu 7, kemudian n pattern-nya yaitu untuk nanti menghilangkan simbol atau angka, itu ini untuk semuanya, ini untuk pattern-nya, ini untuk simbol. Kemudian dokumen dictionary itu untuk menampung hasil dari preprocessingnya nanti. Kemudian SW itu untuk stopword, ini disetting untuk Inggris, jadi nanti untuk kata-kata yang Indonesia kemungkinan besar atau pasti tidak akan tersaring. Kemudian stem, ini untuk stemming, yaitu mengambil dari porter stemming, yaitu import dari NLTK stream. Kemudian ini looping, itu ada i untuk ranknya itu yang tadi 7 ini. Kemudian dokumen dictionary, kemudian headline, kemudian string, nanti headline 0, 1, 2 sampai 6. Kemudian ini dokumennya yang tadi, yang ini. Nah, ini dokumennya. Kemudian untuk ininya sendiri itu urutan dokumennya. Kemudian untuk satu yaitu untuk di kolom ke 1. Nah, ini yaitu kolom headline. Nah, untuk kolom namanya itu kolom 0 karena ini indeks, jadi dimulainya dari karena ini indeks, jadi ini dimulainya dari 0. Kemudian setelah itu untuk setiap headline-nya nanti akan di scaffolding atau hurufnya dibuat kecil semua. Kemudian untuk yang proses kedua yaitu untuk menghilangkan angkanya, number removal, ini menggunakan library RE. Kemudian untuk proses selanjutnya di processing yaitu masih menggunakan library RE, tapi di sini menggunakan pattern. Ini untuk simbol-simbol kayak tanda pentung, tanda tanya, itu nanti dihilangkan. Kemudian untuk yang terakhir yaitu untuk tokenize, nanti untuk memisah-misah. Nah, untuk selanjutnya ini untuk menghilangkan stopword. Untuk ini ada looping lagi, looping untuk stopwordnya. Nah, ini untuk setiap kata di i-head itu sama dengan dokumen dictionary, kemudian headline, kemudian nomor headline-nya. Nah, untuk setiap kata di i-head, jika kata tidak ada di SW, stopword, nah ini stopwordnya yang di setting Inggris tadi, maka untuk F tokennya nanti akan ditambahkan katanya yang tidak ada di SW tadi. Nah, untuk F tokennya itu ini untuk penampungannya. Nah, kemudian dokumen dictionary headline sama dengan nomor headline-nya itu sama dengan F token. Jadi untuk isi dari dokumen dictionary-nya terus headline-nya nomor berapa,
kemudian itu isinya sama dengan F tokennya. Ini sama saja kayak penampungan gitu. Kemudian stem yaitu untuk pemotongannya atau merubah bentuk dasarnya. Nah ini juga untuk penampungannya nanti. Kemudian e-head sama seperti tadi, dokumen dictionary-nya ini berarti isinya kayak di copy ke sini. Nah kemudian untuk setiap kata di e-head, kemudian stem, append, stem. Nah ini order stemnya tadi untuk kata. Nah jadi untuk setiap kata di e-head itu akan ditambahkan ke stem H, kemudian nanti akan di stem atau dipotong atau dirubah bentuk dasar katanya. Kayak contoh running nanti akan diganti atau dimasukkan ke stem hanya itu run. Kemudian sama seperti tadi dokumen dictionary itu headline nomor berapa itu isinya sama dengan stem H. Nah kita coba running dulu. Nah kemudian kita panggil ini. Nah ini hasil dari tadi preprocessingnya. Di sini untuk headline pertama itu ada universitas, kemudian Amikom, Purwokerto, adalah ini harusnya hilang kalau di preprocessing yang Indonesia, cuma ini pakai yang Inggris jadi nggak hilang. Perguruan tinggi swasta ini juga harusnya hilang, bidang teknologi informasi dan selanjutnya ini terlalu banyak. Jika saya baca satu-satu nanti memakan waktu, jadi kita lewati saja ke proses selanjutnya. Nah, di sini saya membuat fungsi ya berdasarkan praktek harian. Jadi ini saya mengambil dari praktek yang setelah UTS. Masih sama, masih mengimport Liberia, kemudian NLTK, kemudian NLTK Corpus, kemudian Stopwood, kemudian NLTK Stream, kemudian import post streamer. Nah ini masih sama ya untuk menghilangkan 6 angka, kemudian ini untuk menghilangkan simbol-simbolnya. Nah ini untuk stopwoodnya, ini stopwood Inggris, kemudian ini steamer, ini untuk memotong atau merubah ke bentuk dasarnya. Nah di sini yang pertama kita membuat fungsi prapengolahan teks, kemudian ini parameternya. Nah ini sebenarnya kurang lebih sama seperti tadi, cuma ini khusus untuk query-nya nanti atau untuk yang di kata kuncinya. Nah sedangkan yang ini nanti untuk dokumennya atau apa namanya ya itulah dokumen lah, gampangnya gitu, susah dijelaskan, saya agak lupa, grogi ya. Nah kemudian kita lanjut saja di pengolahan teks, kemudian ini query-nya. Jadi ini kata kunci. Nah kata kunci sama dengan kata kunci, nanti kata kuncinya itu akan dibuat menjadi huruf kecil. Nah kemudian kata kuncinya, jika nanti kata kuncinya ada angkanya, nanti angkanya akan dihilangkan, kemudian akan diganti dengan ini kosong, jadi nanti kosong. Nah setelah dihilangkan nomornya, kata kuncinya nanti akan dihilangkan simbol-simbolnya kayak titik, tanda seru, tanda tanya, dan simbol-simbol lainnya. Nah setelah dihilangkan simbolnya, nanti itu dihilangkan white space atau spasi di depan kalimat atau di belakang kalimat yang sudah tidak diperlukan. Nah kemudian setelah itu nanti akan di tokenize atau dipisah-pisah jadi satu-satu kayak gini. Nah ini sudah tokenize namanya. Nah setelah itu nanti akan di stopwood. Nah di sini kan kita menggunakan boolean, model boolean. Nah di model boolean itu nanti akan dihilangkan ini kalau melakukan atau menggunakan stopwood dan menggunakan ini punctuation removal. Nanti ini harusnya kan hilang, tapi di sini kita akan membuat pengecualian. Jadi ini untuk membuat pengecualiannya, kemudian di sini ada kata filter untuk penampungannya nanti.
Jadi ini looping lagi. Jadi untuk setiap kata di dalam kata kunci, jika kata terdapat di allowed, nah ini allowednya ini untuk pengecualiannya, nanti katanya tadi itu akan ditambahkan ke sini, ke kata filternya. Jadi nanti misal ada not di kata kuncinya, berarti nanti akan ditambahkan ke kata filter. Nah, kemudian jika kata not tidak ada di SW, di stop word, nanti katanya akan ditambahkan. Nah, stop wordnya itu yang ini di Inggris. Nah, ini kan harusnya hilang ini di stop wordnya, tapi karena tadi sudah ditambahkan terlebih dahulu, jadi ini sudah aman. Kemudian stemming itu untuk pemotongan atau merubah ke bentuk dasarnya. Ini untuk penampungan kata-katanya. Ini looping lagi untuk setiap kata di dalam kata kunci itu nanti akan ditambahkan ke kata stem setelah di stem ini katanya sudah dirubah atau dipotong. Nah, nanti kata kuncinya itu isinya sama dengan kata stem. Jadi kayak di transfer dari kata stem itu isinya dipindah ke kata kunci. Nah, kemudian ini di return ke kata kunci. Nah, ini untuk fungsi pengolahan untuk yang kata kunci. Kita coba ini di disable dulu, kemudian kita run, kita lihat ke sebentar ke soal nomor 3, yaitu not Banyumas and Purwokerto. Nah, kan ini menggunakan tadi ya fungsi yang prapengolahan teks. Kita coba, ini kan ada huruf besar kemudian harusnya kecil, nanti harusnya akan berubah. Kita tambahkan simbol-simbol, kemudian page space. Ini sebenarnya tidak terlalu kelihatan nanti. Nah, kita coba, kita run, kita enter, error ternyata. Sebentar, oh ini belum di running. Nah, kita run dulu. Nah, kita copy yang ini. Nah, kita copy, kita run lagi. Nah, ini hasilnya setelah dari prapengolahan teks. Ini yang tadinya ada not Banyumas, kemudian N, kemudian Purwokerto, kemudian tanda seru, kemudian ada add. Setelah di pre-processing hasilnya cuma jadi not, ini not, Banyumasnya jadi kecil, B-nya, kemudian ada N. Nah, N masih sama, ini kecil, Purwokertonya P-nya jadi kecil. Nah, kita ke fungsi yang kedua, yaitu infix to postfix. Ini fungsinya, ini fungsi infix to postfix, ini parameternya, kemudian ini isinya itu infix sama dengan query nanti. Kemudian ini BOP yaitu boolean operator, ya boolean operator. Kemudian ini value-nya itu operator not, isinya 3 n 2 or 1 kurung buka 0 kurung tutup 0. Kemudian untuk PO sama dengan list, ini list POPK-nya. Nah, kemudian ini postfix, ini penampungannya. Nah, ini scannet operator, ini non, ini karena scan-nya masih belum digunakan. Kemudian stack-nya ini masih kosong. Nah, ini untuk penampungannya dari scannet operator nanti. Nah, kemudian kita langsung mulai. Nah, if ini jika panjang infix lebih dari 0, infix itu ininya ya, panjang query-nya nanti. Jika panjang query lebih dari 0, maka item, sebentar saya lupa kepanjangannya, tapi ini itu kayak potongan-potongannya. Sebentar, oh sebentar, ternyata II itu bukan item, berarti ini index infix. Nah,
Berarti indeks inflix nanti kayak gimana ya menjelaskannya, jadi kayak ada kata paras, berarti P-nya 0, A-nya 1, R-nya 2, kemudian A-nya 3, S-nya 4, kan 5, karena dari indeks berarti mulainya dari 0. Nah untuk ini perulangan while. Nah jika panjangnya kurang dari panjang inflix, maka ini masih lanjut if inflix ini dari ini yang masih 0 tadi. Nah jika isi dari ini tidak ada di PO, tidak ada di sini, nah, itu postfix append isi dari ini. Misal tadi P, nah nanti P ditambahkan ke postfix sini. Nah kemudian else kalau tidak, nah kalau panjang ini lebih besar dari panjang inflixnya, nah jadi scannen operator sama dengan indeks inflix. Nah nanti ditambahkan ke sini ke scannen operator. Nah setelah ditambahkan nanti akan ada lagi, jika panjang stack sama dengan 0 maka stack ditambahkan isi dari scannen operator. Nah kemudian indeks inflix akan ditambah 1. Kemudian else if, nah jika scannen operator sama dengan kurung buka, nanti stacknya akan ditambahkan dari scannen operator. Nah indeks inflix tambah 1 lagi. Nah kemudian else if scannen operator sama dengan kurung tutup, itu nanti hasilnya kan postfix ditambah stack. Nah isi dari stack nanti akan di pop. Nah ketika panjang stack tidak sama dengan 0, maka jika stack min 1 atau panjang isi stack yang min 1 itu yang paling terakhir itu tidak sama dengan 0, berarti postfix ditambahkan dengan stack yang di pop up. Nah else atau jika stack di pop up, enggak, jika berarti ini stacknya nanti di pop up. Kemudian setelah itu nanti akan ada while. Nah ketika stacknya tidak sama dengan 0, nah jika isi stacknya yang paling atas itu adalah kurung tidak sama dengan kurung buka, nanti postfix akan ditambahkan dengan stack yang di pop up. Nah else stack pop up, nanti stacknya kan di pop up. Kalau pop up itu berarti kayak diintip itu. Nah kemudian indeks inflix ditambahkan dengan 1. Nah setelah itu ini yang di luar ya, ini di luar, ini indeks inflix juga ditambahkan dengan 1. Atau jika BOP itu stack teratas ini lebih besar atau sama dengan BOP, ini isinya berarti ya, maksudnya value ininya. Nah value ininya itu lebih besar daripada BOP yang di scannen operator yang di sini. Nah ini berarti postfix ditambahkan dengan isi stack yang di pop up. Nah kemudian stack ditambahkan dengan scannen operator. Kemudian indeks inflix ditambah dengan 1, kemudian else atau stack ditambahkan dengan scannen operator. Kemudian indeks inflix tambah dengan 1. Nah kemudian untuk while itu panjang stack, jika panjang stack lebih dari 0 maka postfix ditambahkan dengan stack yang di pop up. Kemudian value nya itu direkturn ke postfix atau query tidak dapat melakukan pencarian, kemudian akan direkturn ke query sini. Nah sebenarnya kalau saya untuk menjelaskan inflix to postfix
yang menurut pemrograman atau menurut codingan ini masih cukup bingung atau belum terlalu paham. Cuma yang saya cukup paham itu kalau yang dari menggunakan Excel. Nanti saya masukkan videonya yang sudah saya buat waktu UTS. Nah, kita coba untuk fungsi yang inflix to postfix-nya. Kita run lagi, ini di copy lagi, ini kita run. Nah, ini tadi terlihat perbedaannya. Yang ini harusnya tadi, kalau tadi node-nya yang di sini sekarang berubah Banyumas node, kemudian Purbalingga N. Nah, infix to postfix itu intinya adalah kayak menggeser operatornya, itu kan biasanya di sebelah kiri atau di antara. Nah, ini akan di sebelah kanannya. Nah, untuk fungsi selanjutnya itu boolean mapping. Ini tuh merubah ke value-value-nya. Jadi kayak merubah kata-kata ini ke kayak kalau ada Banyumas berarti true, kalau enggak bukan Banyumas berarti false. Nah, gitu. Nah, kita ke fungsi boolean mapping. Nah, ini fungsi boolean mapping. Ini untuk kata kuncinya, ini untuk dictionary-nya atau kayak buat yang akan nanti dicari. Nah, kemudian ini untuk map query-nya, untuk penampungannya BO boolean operator masih sama not and or. Nah, ini sekarang cuma 3, yang kurung tutup kurung buka itu udah enggak dipakai di sini. Kayak ini khusus boolean mapping. Kemudian kita langsung saja untuk pertama itu untuk for-nya itu looping untuk setiap headline yang di dalam dictionary, bahkannya ini nanti dimasukkan, itu akan membuat temporary list penampungan. Untuk nanti akan ada looping lagi untuk setiap kata di dalam kata kunci. Jika kata ada di PO, maka akan ditambahkan ke temporary list. Nah, ini jika kata di WO, nih salah satu ini ada, nanti akan ditambahkan ke temporary list. Kemudian jika tidak, nah kalau ini kan ibaratnya jika iya, kalau ini jika tidak, berarti untuk setiap kata, jika kata ada di dictionary, kemudian di bagian headline, ini nanti akan di bagian ini. Nah, kembali lagi tadi mana ya? Nah, ini bagian headline, berarti nanti true hasilnya, kemudian ditambahkan ke temporary list yang ini, yang ke penampungan. Kemudian else false, isinya false, ditambahkan ke temporary list. Kemudian map query sama dengan headline sama dengan temporary list, berarti isi dari temporary list nanti akan dimasukkan ke map query yang bagian headline. Kemudian value-nya nanti akan dikembalikan ke map query. Kita coba set. Nah, uncomment. Nah, boolean mapping ini hasil itu dari sini tadi, setelah infix to postfix, kemudian setelah prapanggolan teks. Nah, ini dokumen dictionary itu dari atas tadi pertama ini. Nah, ini yang sudah diolah, ini bahan untuk pencarian. Nah, kita coba, kita run, kita masukkan kata kuncinya, kita masukkan. Nah, ini setelah di boolean mapping itu untuk Banyumas ini itu false, untuk Purwokertonya true. Nah, kita coba manual Banyumas Purwokerto headline 1 atau headline 0. Nah, Banyumas di bagian headline 0, Banyumas tidak ada. Hasilnya berarti false kan? False, harusnya false.
Nah, benar. Kemudian Purwokerto ada true, benar ini. Ya, benar. Nah, untuk selanjutnya nggak usah dicek. Mesin itu harusnya lebih teliti dari manusia. Nah, lanjut kita ke selanjutnya, yaitu evaluasi boolean. Nah, ini fungsinya evaluasi boolean, kemudian ini parameter, kemudian isinya ada penampungan lagi, yaitu bernama evaluated query. Ini penampungan masih sama menggunakan BO, boolean operator. Nah, ada looping. Untuk setiap headline di map query nanti akan membuat new query, variabel new query yang berisi map query yang di bagian headline. Nah, kemudian jika panjang new query sama dengan 0, maka evaluated query yang bagian headline nilainya false. Nah, jika berarti atau panjang query new query sama dengan 1, berarti evaluated query bagian headline sama dengan new query. Nah, kemudian else atau lagi, kemudian ini ada while looping, while len panjang dari new query lebih dari 1. Nah, jika panjangnya itu lebih dari 1, maka current postfix itu posisi saat ini, nah itu 0. Nah, kemudian ml post itu most left, paling kiri itu 0, most right itu masih 0. Kemudian temporary list itu penampungan biasa, ini bentuknya list. Kemudian ini ada looping lagi for untuk setiap indeks. Kemudian ini ada token, ini menggunakan enumerate. Nah, setiap token di enumerate new query, jika token ada di BO ini, nah, maka current post sama dengan indeks. Itu indeksnya nanti akan dimasukkan ke current di posisi saat ini, yang tadi 0. Kemudian jika tokennya sama dengan 0, maka most left paling kiri itu dikurangi 1, jadi min 1. Nah, kemudian temporary list, extend itu kayak dipanjangkan kalau bahasa Indonesianya sepemahaman saya ya. Kemudian itu new query di bagian most left post. Nah, kemudian ini untuk bagian yang kedua, untuk kamar 2, temporary list nanti akan ditambahkan dengan new query, not new query, most left post. Nah, ini value-nya most left post berdasarkan ini value-value yang kayak gini. Kemudian temporary list di extend new query current post plus 1. Ini menggunakan kayak slicing ya, ya itulah, saya susah mengatakannya. Kemudian else, nah ini kan tadi sudah not, berarti else most left-nya postnya itu posisi saat ini dikurangi 2, untuk most right-nya itu posisi saat ini dikurangi 1. Untuk kamar satunya mirip sama yang not, nah ini dikopas saja ke sini. Nah, untuk kamar 2-nya itu ada percabangan, yaitu jika tokennya sama dengan n, nanti untuk temporary list-nya akan ditambahkan dengan new query most left-nya, kemudian untuk n-nya itu most new query bagian ml most right, bukan mister. Nah, kemudian else, nah kan tadi sudah not dan n, berarti yang
belum itu OR. Nah, sama seperti yang N, cuma ini bedanya itu di ini sini operatornya. Tadi kan N, di sini OR. Nah, itu diganti. Kemudian untuk kamar tiganya itu dikopas saja dari yang not untuk kamar tiganya. Tapi ini di luar, nggak masuk if yang ini di luar, masuknya ini masuk else. Kemudian new query sama dengan isi dari temporary list. Kemudian di stop looping yang while. Nah ini yang while, karena while kalau nggak di stop unlimited. Nah kemudian untuk new query isinya itu dimasukkan ke bagian evaluated query yang di headline. Kemudian value-nya itu di-return ke evaluated query. Kita coba. Nah, set kita run, kita masukkan. Nah headline 0, value-nya true, hasil akhir dari evaluasi 1 false, 2 false, 3 true, 4 false, 5 true, 6 false. Nah kemudian untuk headline untuk fungsi yang terakhir yaitu untuk menampilkan. Nah kalau yang evaluasi kan masih cuma true false. Nah, kan bingung. Nah jadi kita tampilkan yang pertama ini fungsi tampilkan hasil, ini parameternya, ini list hasil untuk penampungannya. Kemudian untuk setiap headline di evaluasi query, jika evaluated query bagian headline. Kemudian yang pertama, jika hasilnya true, maka list hasil akan menambahkan int nomor headline, di split itu dipisahkan dengan strip, kemudian ini 1. Nah itu kemudian nanti akan di print hasilnya. Untuk ini looping untuk setiap isi di list hasil yang ini yang tadi penampungan itu di print HL itu dari dokumen yang tadi pertama sekali. Nah ini HL yang kita import. Kemudian illoc itu illocation untuk isi itu dari loopingan 1 itu di bagian headline karena ini 0, ini 1 karena index. Kita langsung coba ke programnya apakah berhasil. Nah kita coba, kita run, kita masukkan parameternya. Bentar ini hapus dulu. Nah kemudian kita enter. Ya alhamdulillah programnya berhasil. Nah ini adalah hasilnya, hasil dari pencarian not Banyumas and Purwokerto. Kemudian tanda pentung, kemudian hasil pencariannya adalah Universitas Technikum Purwokerto adalah perguruan tinggi swasta di bidang informasi. Kemudian Universitas Technikum dan Universitas Technikum Yogyakarta mengadakan kerjasama pelaksanaan konferensi internasional. Universitas Technikum Purwokerto terletak di wilayah Purwokerto Utara. Ini adalah hasilnya. Saya rasa ini cukup akurat ya, dan ini adalah sebenarnya hasil dari jawaban soal UAS nomor 3 yang B. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya atau jawaban dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan atau salah pengucapan dan lain-lain, ya saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya hanyalah manusia. Tempatnya salah dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.